Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nanda Pidiawati Agustin, NPMC 1210004 dari semester 3 reguler Fakultas Hukum Angkatan 2021 Universitas Subang. Selamat pagi untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional yaitu Bapak Hendy Sumadi, SHMH, beserta mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Subang Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang negara Republik San Marino. Kenapa tiba-tiba Republik San Marino ya? Sebelum dilanjut, kita bahas dulu yuk 5 pokok pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu gambaran wilayah, kedua luas wilayah dan jumlah penduduk, ketiga kemerdekaan dan negara mana saja yang mengakuinya, keempat latar belakang berdirinya, dan terakhir yang kelima yaitu bentuk negara dan sistem pemerintahan. Nah, sekarang kita bahas nih yang bikin bingung di awal. Republik San Marino merupakan bagian negara mikro Eropa dan bukan negara mikro. Loh, kenapa beda ya? Karena dalam artian negara mikro Eropa atau dalam bahasa Inggris disebut European Microstates adalah golongan negara berdaulat yang sangat kecil di benua Eropa dan kepulauan lebih kurangnya. Dan hal ini berbeda dengan negara mikro, yang mana artinya adalah suatu entitas atau komunitas kecil yang mengakui dirinya sebagai suatu negara berdaulat dan dapat berdiri sendiri, tetapi tidak diakui oleh negara berdaulat manapun atau organisasi supranasional manapun. Kita bahas yuk pokok bahasan pertama, yaitu gambar wilayah dari segi letak geografis. Republik San Marino adalah enclave yang dikelilingi oleh Italia di perbatasan Emilia-Romagna dan Marche dan sekitar 10 km dari pantai Adriatik di Rimini. Jadi satu-satunya negara yang berbatasan dengan Republik San Marino adalah Italia. Topografinya yang berbukit adalah bagian dari pegunungan Apennin. Titik tertinggi di Republik San Marino adalah Monte Titano dengan ketinggian 749 meter. San Marino adalah negara terkecil ketiga di Eropa, di belakang negara kota Vatikan dan Monaco. Republik San Marino juga merupakan negara terkecil kelima di dunia. Batas-batas wilayah negara Republik San Marino: utara yaitu Italia, selatan Italia, barat Italia, timur Italia. Lanjut ke pokok pembahasan kedua, yaitu luas wilayah dan jumlah penduduk. Luas wilayah negara Republik San Marino adalah 61,2 km persegi. Letak astronomis negara Republik San Marino adalah di antara 43 derajat 54 hingga 44 derajat lintang utara dan 12 derajat 24 hingga 12 derajat 31 bujur timur. Jumlah penduduk Republik San Marino adalah 34.232 jiwa dengan 4.800 warga asing yang didominasi warga negara Italia. 12.000 orang Sammarinese tinggal di luar negeri atau 5.700 di Italia, 3.000 di Amerika Serikat, 1.900 di Perancis, dan 1.600 di Argentina. Masuk ke pokok pembahasan ketiga yaitu kemerdekaan dan negara yang mengakuinya. Menurut tradisi, Santo Marinus meninggalkan Pulau Rab di Kroasia bersama kenalan seumur hidupnya, Leo, dan pergi ke Rimini sebagai tukang batu. Setelah persekusi sebab beliau mengajar Kristiani, beliau lari ke Monte Titano, di mana beliau mendirikan gereja kecil dan mendirikan kota dan negara Republik San Marino. Tanggal resmi pendirian republik ini adalah 3 September tahun 301. Pada pertengahan masa 100 tahun kelima, sebuah komunitas dibentuk wujud sebab lokasinya yang sulit dicapai dan kemiskinannya. Kemudian negara ini berhasil mempertahankan kemerdekaannya meskipun dengan sedikit gangguan. Pada 1631, kemerdekaannya diakui oleh negara-negara kepausan. Kemudian kita lanjut ke pokok bahasan keempat, yaitu latar belakang. Republik San Marino merupakan republik tertua di dunia yang masih berada, yang dibentuk wujud pada tahun 301 oleh Santo Marinus atau San Marino dalam bahasa Italia. Meskipun adalah negara merdeka sendiri, tetapi masih tergantung pada Italia yang mengelilinginya. Giuseppe Garibaldi yang menyatukan Italia pada tahun 1860 pernah menyembunyikan diri dari musuh di San Marino. Di sana ia memperoleh bala pertolongan dari pemimpin San Marino dan rakyatnya untuk meneruskan perjuangannya. Maka itu, Giuseppe Garibaldi berjanji bahwa San Marino akan tetap menjadi negara merdeka sendiri. Nah, sekarang sudah sampai di pokok pembahasan kelima, yaitu bentuk negara dan sistem pemerintahan. Bentuk negara Republik San Marino adalah republik konstitusional dan merupakan republik konstitusional tertua yang telah berdiri sejak 3 September 301 oleh Santo Marinus dari Rab, seorang tukang batu Kristiani yang kabur pada saat penganiayaan agama oleh Kaisar Romawi Diocletianus. Konstitusi San Marino merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan Republik Kesatuan Presidensial Parlementer.
60 anggota dewan dipilih setiap 5 tahun dan dipimpin oleh 2 orang wali kapten yang dipilih oleh dewan setiap 6 bulan sekali dan bertindak sebagai kepala negara untuk periode tertentu. Kemudian 10 anggota Kongres Negara dipilih oleh dewan dan melakukan latihan kekuasaan eksekutif. Akhirnya selesai juga pembahasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pada isi penjelasannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.